Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, teman-teman, kali ini Daring My channel akan share pada teman-teman semua. Kita akan bahas soal P3K kompetensi teknis tentunya, yang memang itu berat ya. Untuk guru SD teman-teman ya, kita lanjutkan untuk kemarin. Mapelnya nanti tunggu dulu ya, karena mapelnya nanti ada waktunya sendiri. Oke, update per bulan apa nih, Mei ya, update Mei. Silahkan teman-teman simak seluruh pembahasannya, dan jangan lupa ya teman-teman itu harus banyak mengkoleksi atau menyimpan alamat-alamat link dari My channel, sehingga nanti teman-teman kalau belajar itu akan mudah ya. Tidak kalau butuh apa itu silahkan tinggal tonton aja videonya, karena kita sudah sediakan semua fasilitasi semua untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K gitu ya. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Asas berdirinya Negara Republik Indonesia. 2. Landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Yang 3. Petunjuk berisi nilai kebaikan dan kebenaran. Yang 4. Pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan. Yang 5. Gagasan dasar yang membentuk suatu sistem nilai. Oke, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada angka titik-titik. Maka 34, 23, 12, 13 atau 45. Oke, kita berarti harus membedakan teman-teman ya. Pancasila sebagai dasar negara seperti apa, Pancasila sebagai pedoman hidup seperti apa, Pancasila sebagai ideologi seperti apa. Nah, ini terkait dengan tiga-tiganya itu, karena opsi 1 sampai 5 itu terkait itu. Oke, silahkan perhatikan baik-baik teman-teman. Yang pertama, kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila itu sebagai asas berdirinya negara. Ya. Implikasinya seperti apa? Jadi seperti yang pertama, sebagai sumber kaidah hukum konstitusi ya, sumber hukum konstitusi atau sumber dari segala sumber hukum gitu ya. Kemudian yang kedua, itu mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum. Artinya Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku, yang tidak berlaku harus dicabut, itu intinya seperti itu. Yang ketiga, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Itu ya, ada 3 itu ya, sebagai sumber kaidah hukum konstitusi. Yang kedua, Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusi ya, memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kemudian meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, ini implikasinya seperti apa? Yang pertama, membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh, ini manfaatnya ya. Kemudian menunjukkan arah, ini menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai, menunjukkan arah cita-cita, menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah, mendorong timbulnya semangat kemampuan untuk membangun diri, menunjukkan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan, memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asli. Itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang last terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi. Ya, rambu-rambunya seperti ini. Ideologi harus mengandung gagasan dasar, nilai dasar, konsep dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai. Kemudian konsep-konsep yang terdapat pada Pancasila tidak berdiri sendiri, tapi merupakan suatu kesatuan sistemik integral. Kemudian konsep yang terdapat pada Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kemudian nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan harapan yang lebih baik dan sekaligus menggambarkan cita-cita. Nah, ini menurut Dr. Alvin, suatu ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Dianggap ideologi terbuka harus punya 3 dimensi, baik realitas, idealitas, atau fleksibilitas. Nah, realitas itu artinya nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar pada kehidupan masyarakat. Kemudian kalau idealisme itu, ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik tentunya. Kemudian kalau fleksibilitas itu pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran. Jadi kita lihat satu persatu ya, yang mana yang merupakan dasar negara. Asas berdirinya negara berarti ini dasar negara. Landasan konstitusi ini juga dasar negara. Petunjuk, kalau petunjuk berarti hubungannya dengan pandangan hidup. Pedoman berarti pandangan hidup. Gagasan, kalau gagasan berarti ideologi. Gitu ya teman-teman ya. Berarti yang mana yang merupakan dasar negara berarti 1 dan 2. Next, berikutnya, kegiatan pembelajaran yang mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya merupakan bagian dari proses berpikir dan dimensi pengetahuan apa?
konseptual menganalisis, prosedural menganalisis, prosedural menerapkan, konseptual memahami, atau faktual mengingat. Oke teman-teman, kita kalau menjawab seperti ini, teman-teman fokusnya yang pertama itu mengelompokkan, itu KKO-nya ya, kata kerja operasionalnya adalah mengelompokkan. Nah, mengelompokkan ini masuk dalam gradasi apa? Itu pada proses berpikir. Kemudian dimensi pengetahuannya itu konseptual, apa prosedural, apa faktual, atau metakognitif, gitu ya. Bagaimana cara menganalisnya? Begini teman-teman, silakan disimak ya. Yang pertama kita belajar tentang ranah kognitifnya dulu ya, ranah atau dimensinya. Dimensi kognitif itu ada 4 ini. Kalau faktual ini hubungannya tentang pengetahuan tentang elemen terpisah memiliki cirinya sendiri. Ya, hubungannya biasanya tentang pengetahuan terminologi atau pengetahuan istilah, nama-nama, objek, detail elemen yang lebih spesifik ya, bisa peristiwa, simbol, angka, itu faktual. Kemudian kalau konseptual itu pengetahuan yang lebih kompleks, terorganisasi. Nah, biasanya mencakup klasifikasi, kategori, teori, prinsip. Jadi ada klasifikasi, kategori, teori, prinsip. Kalau prosedural bagaimana melakukan sesuatu. Ini hubungannya dengan algoritma, teknik, metode, model. Gitu ya. Kalau metakognitif hubungannya kesadaran dengan bagaimana ia belajar. Biasanya tentang strategi, tentang pengetahuan diri, gitu ya. Tentang bagaimana memecahkan masalah, itu masuknya di metakognitif. Nah, tadi pertanyaannya adalah tentang apa tadi ya, tentang kemampuan mengelompokkan itu struktur bahasanya sama dengan klasifikasi, maka mengelompokkan itu masuknya di sini ya, klasifikasi ini ya, berarti konseptual. Nah, kalau yang berikutnya proses berpikir itu teman-teman harus menghafalkan C1 sampai C6. C1 itu mengingat, itu artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Yang perlu teman-teman hafalkan ya mengingat apa itu definisi, kemudian kata kerja yang sesuai dengan gradasi berpikirnya. Nah, kalau mengingat itu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis, itu masuknya di level kognitif 1. Kognitif 2 itu memahami. Arti memahami itu artinya membangun arti dari suatu proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, gambar, gitu ya. Nah, kata kerja operasional yang bersesuaian itu adalah menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Kemudian C3 itu mengaplikasi atau menerapkan atau applying, gitu. Bahasa Inggrisnya juga teman-teman harus hafal, gitu ya. Artinya menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Kata kerjanya apa? Biasanya menggunakan, mendemonstrasikan, menentukan, melakukan, mengoperasikan, itu maksudnya di mengaplikasi. C4 itu menganalisis, itu memecah materi ke bagian-bagiannya ya. Ini biasanya kata kerjanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan, dan seterusnya. C5 itu evaluasi, itu artinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, mengeneralisasi, menguji, membandingkan. Itu kata-kata kerja yang biasanya lazimnya seperti itu. Teman-teman harus hafalkan itu ya. C6 itu mencipta. Mencipta itu artinya menyusun kembali unsur ke dalam struktur pola baru. Nah, contohnya mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformalisasikan. Ya, ada C1 sampai C6 ini adalah proses berpikir. Tadi mengelompokkan itu berarti masuknya di klasifikasi, berarti masuknya di memahami ya, C2 ya. Nah, berarti kita bisa jawab tadi kalau mengelompokkan tumbuhan itu berarti konseptual memahami. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Nomor 9, teknik penilaian dengan cara melibatkan sesama peserta didik disebut sebagai apa? Apakah general assessment, apakah B peer assessment, apakah C paper and pencil test, apakah D self assessment. Jadi yang ada hubungannya dengan keterkaitan peserta didik dalam penilaian ya, itu ada 2 jenis, yaitu self assessment dan peer assessment. Kalau self assessment menurut Booth tahun 91 itu artinya keterlibatan pelajar dalam mengidentifikasi kriteria atau standar untuk diterapkan dalam belajar dan membuat keputusan mengenai pencapaian kriteria dan standar tersebut ya. Ini terkait dengan masing-masing pribadi peserta didik ya. Kemudian yang peer assessment itu sebuah proses di mana seorang pelajar menilai hasil belajar temannya atau pelajar lainnya yang berada pada level yang sama gitu ya. Intinya apa? Pada peer assessment itu melibatkan sesama peserta didik untuk menilai teman yang lain ya. Kalau sesama peserta didik itu berarti menilai
peserta didik lain. Kalau yang self assessment itu bukan sesama peserta didik tapi masing-masing peserta didik. Nah, berbeda ya. Jadi jawaban yang nomor 9 itu yang tepat adalah peer assessment. Karena di situ adalah sesama peserta didik. Kalau melibatkan peserta didik saja itu berarti nanti masuknya di self assessment. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Coba diingat-ingat gitu ya. Nah, next nomor 10. Refleksi pembelajaran dilakukan bersama dengan peserta didik oleh guru pada tahap apa? Apakah inti, pendahuluan, penutup, penyimpulan? Coba perhatikan teman-teman bahwa langkah-langkah pembelajaran itu kan terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup gitu ya. Langkah pendahuluan, langkah inti, langkah penutup ya. Nah, 3 tahap itu kalian harus paham benar kira-kira apa saja kegiatan yang ada di situ. Itu wujud dari Anda itu sebagai guru yang profesional pedagogik ya. Ada semua gitu ya. Kemudian pendahuluan itu isinya apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik fisik maupun mental untuk mengikuti. Itu artinya tahapannya adalah tahap pengkondisian. Yang ada di pendahuluan itu pengkondisian. Kemudian ada tahap persepsi, artinya mereview lagi pembelajaran yang lalu yang ada hubungannya dengan pembelajaran sekarang gitu ya. Kemudian motivasi, memberikan dorongan atau memberikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi ya, atau memberikan motivasi tentang pentingnya pembelajaran materi ini untuk kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Intinya di situ motivasi. Kemudian yang langkah berikutnya pada kegiatan pendahuluan itu harus ada penyampaian tujuan pembelajaran, prosedur pembelajaran yang akan dilakukan. Misalkan kalau menggunakan model tertentu berarti nanti ya disampaikan kepada siswa atau peserta didik, nanti kita akan menggunakan model ini, langkah-langkahnya harus ini gitu, harus dijelaskan. Itu masuknya di tahap pendahuluan. Kemudian penilaian yang akan dilakukan, ini juga masuknya di tahap pendahuluan ya. Penilaian, menyampaikan penilaian yang akan dilakukan, bukan kegiatan penilaiannya ya teman-teman, tapi melakukan menyampaikan nanti penilaiannya akan seperti apa. Itu intinya di kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti ini kalian juga pasti sudah paham bahwa kegiatan inti itu kalau menggunakan model berarti sintaks model pembelajaran. Kalau menggunakan metode ya langkah-langkah dalam melaksanakan metode pembelajaran. Intinya di situ. Kemudian untuk penutup itu ada refleksi pembelajaran, kemudian ada evaluasi. Ya, itu intinya di situ. Jadi refleksi pembelajaran itu dilakukan pada kegiatan apa? Jelas jawabannya adalah penutup pembelajaran. Ya, jawaban yang paling benar adalah yang C. Peraturan perundangan nasional ini berada 1 tingkat di bawah peraturan pemerintah dan berada pada 1 tingkat di atas peraturan daerah provinsi. Ya. Peraturan yang dimaksud adalah titik-titik. Berarti kalau untuk jawab soal seperti ini teman-teman harus menghafalkan hierarki dari peraturan perundang-undangan itu ya. Nah, kita gunakan yang ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bab 3 pasal 7 disebutkan tentang jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, urutannya begini. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI yang 45. Kemudian yang kedua TAP MPR. Ya, di bawahnya lagi ada undang-undang. Nah, kalau tidak ada undang-undang ada Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian setelahnya di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Kemudian bawahnya lagi ada peraturan presiden. Di bawahnya lagi baru peraturan daerah, ini termasuk peraturan daerah provinsi. Kemudian di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten gitu ya teman-teman, ya urutannya seperti itu. Tadi yang ditanyakan adalah di bawah peraturan pemerintah, di atas peraturan daerah atau provinsi. Berarti kalau begitu jawabannya yang ini gitu ya, di bawah peraturan pemerintah, di atas peraturan daerah. Nah, jadi peraturan presiden. Next berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa benda 50 kg percepatan gravitasinya 10, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut adalah titik-titik. Apakah 100 Newton, 125 Newton, 50 Newton, 500 Newton, atau 250 Newton. Nah, pada gambar lihat ya teman-teman ya, gambarnya adalah jenisnya adalah katrol tetap. Katrolnya tidak bergerak ya, katrolnya tetap, bagian atas itu tercantol, itu berarti katrolnya tetap, bukan katrol bergerak. Oke, bagaimana kalau pada situasi katrol tetap, di mana katrol tetap itu
eh, gaya dan berat, beban dan kuasanya itu ya, itu sama. Nah, kita kerjakan dulu yang diketahui itu massa benda 50 kg gitu ya. Ini sudah satuan standar. Kemudian gravitasinya 10, maka kita cari berat bebannya. Bebannya berapa? Rumusnya M kali G, teman-teman ya. Massa kali gravitasi berarti 50 kali 10, jawabannya 500 Newton ya. Itu berat bebannya. Nah, karena ini adalah katrol tetap, maka kuasa atau gaya kuasa yang dikeluarkan itu nilainya sama. Yang berbeda apa? Arah gayanya saja, tapi nilainya sama. Ya, karena nilainya sama maka berlaku beban sama dengan gaya kuasanya. Nah, berarti gaya kuasanya berapa? Ya setara dengan beban. Bebannya 500 Newton, maka gaya kuasanya juga 500 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Next berikutnya, suatu bak mandi ukurannya 60 cm, 90 cm, dan 120 cm. Ani mengisi bak tersebut dengan menggunakan selang air. Jika waktu yang dibutuhkan agar bak mandi tersebut penuh 6 menit, maka debitnya, mencari debit ya. Satuannya adalah liter per detik. Jadi satuan panjangnya kita ubah ke desimeter karena liter itu desimeter kubik ya. Panjangnya, lebarnya 60, maka 60 cm kita ubah ke desimeter, teman-teman. Jadi dibuang nolnya 1 ya, jadi 6 desimeter. Kemudian panjangnya 90, itu berarti 9 desimeter, dan tingginya 120 cm berarti 12 desimeter. Waktunya, karena itu satuannya ingin ke detik, maka menitnya kita ubah ke detik, jadi kalikan 60, 360 detik ya. Volumenya kita hitung dulu. Volume dari PLT itu berarti volume balok, 9 kali 6 kali 12 ketemunya 648. Nah, debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Berarti volumenya 648 kita bagi dengan 360 detik. Jawabannya adalah 1,8 liter per detik. Jadi jawabannya adalah yang E. Cermati kasus berikut. Nah, isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia menjadi bahan propaganda esensi kebenaran jihad dalam Islam, sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya. Nah, kelompok HTI misalkan menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara khilafah. Nah, pemerintah mengkategorikan sebagai organisasi anti Pancasila, sehingga gagasan khilafah dianggap mengganggu ketentraman bangsa Indonesia dan melunturkan jiwa Pancasila bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan kasus di atas, PPKN dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif radikalisme, separatisme, nah, sebagai isu kewarganegaraan dalam konteks nasional melalui cara titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya A, menanamkan rasa cinta tanah air pada praktek kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan untuk menyampaikan pendapat, melatih untuk mereaktualisasi paham-paham radikalisme, mengembangkan potensi akan memancarkan nilai-nilai Pancasila, atau membentuk karakter agar bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Berarti kita harus belajar peran edukasi dari PPKN gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks nasional secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ada ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta agama. Nah, kita akan hanya bahas 3 saja, yaitu ideologi, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Contoh untuk ideologi itu gerakan pembentuknya negara khilafah, misalkan gitu ya. Kemudian ada gerakan radikalisme yang dilakukan oleh FPI, itu contohnya. Isu-isunya begitu ya. Jadi PPKN membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Ini solusinya begitu. Mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai Pancasila. Jadi ada 2, yaitu memupuk atau membentuk peserta didik memiliki rasa kebanggaan atau cinta tanah air. Yang kedua adalah mengembangkan semua potensi peserta didik menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk isu kedua itu tentang pertahanan keamanan. Ini contohnya GAM, OPM itu ya. Nah, peran PPKN apa ya? Menata, mendudukkan kembali makna negara kesatuan Republik Indonesia yang terlahir dari proses panjang di masa lalu. Nah, pada masa saat perjuangan kemerdekaan itu ya. Kemudian kalau ekonomi itu contoh isu yang berkembang di Indonesia adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Maka peran PPKN itu harus bisa menjaga
mengajarkan kepada peserta didik untuk memiliki prinsip menghargai, menghormati, agar jangan sampai terciptanya disparitas atau marginalisasi dan diskriminalisasi yang mengakibatkan kecemburuan. Jadi kalau masalah ekonomi itu hubungannya dengan disparitas, marginalisasi gitu ya. Kalau pertahanan keamanan hubungannya dengan separatisme. Kalau ideologi hubungannya dengan isu gerakan radikal. Ya, ada 3 itu yang kita bahas gitu ya. Dan peran PPKN juga kita sudah bahas di situ. Oke. Nah, dari sini ini tentang HTI dan ini HTI ya. Tentang HTI berarti masuknya di tadi ideologi. Kalau ideologi ada 2 cara, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan mengembangkan potensi agar memancarkan nilai-nilai Pancasila. Dan dua-duanya ini ada di pilihan ganda. Nah, karena ini hubungannya dengan tentang radikalisme, maka yang paling tepat adalah opsi A. Yang merupakan tipe belajar menurut Habermas 1-7, belajar teknis, praktis, aktif, emansipatoris, konsep, keseimbangan, terpadu. Nah, kita harus belajar menurut Habermas itu tipe belajar itu ada 3. Hanya ada 3 teman-teman. Belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Belajar teknis itu hubungannya dengan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Ada IPA, ada macam-macam ya tentang ilmu alam, itu belajar teknis. Kemudian kalau belajar praktis itu bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ya, ini misalkan ilmu-ilmunya ya contohnya ya sosiologi, psikologi, antropologi dan semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar emansipatoris, itu dimana menekankan upaya agar seseorang mencapai sesuatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya. Jadi hubungannya dengan budaya. Ada 3 ini ya teman-teman. Teman-teman harus hafal nih ya. Kalau teknis hubungannya dengan ilmu alam, kalau praktis itu ilmu sosial, kemudian kalau emansipatoris itu ilmu budaya. Ada perubahan ilmu budaya gitu ya. Nah, jadi yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ya 1, 2, 4. Nah, karena ini 1, 2, 4 yang ada hanya di nomor A, ya kita pilih aja A gitu ya. Perhatikan pernyataan berikut ini, kesenjangan ekonomi di antara negara dan orang dalam negara akan melebar dan seterusnya 1-5. Silakan dibaca sendiri gitu ya. Pernyataan yang berkaitan dengan kecenderungan global di bidang politik. Ya, kita akan pilih ya bidang politik. Kalau yang nomor 1 itu jelas bidang ekonomi. Yang kedua, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi setiap individu. Yang ketiga, ketidakmerataan antara yang punya akses teknologi dan yang tidak punya akses, berarti ini asas keadilan ya. Konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang yang berdampak pada lingkungan hidup. Nah, ini yang hubungannya dengan politik ya konflik kepentingan gitu ya. Jawabannya nomor 4. Nomor 2, perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada A lebih kecil dibanding massa air wadah B. Ini gambarnya ya teman-teman ya. Oke, kita tulis dulu bahwa massa dari A, kita tulis massa air di wadah A itu kita tulis MA saja, itu lebih kecil dari MB. Nah, kemudian coba lihat ya teman-teman ya. Ini prosesnya berdasarkan ini proses apa ini? Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalori yang diperlukan pada proses A, B. Oh, dari A ke B. Dilihat itu teman-teman gambarnya. Hanya dari A ke B. Oh, berarti dari A ke B baik di wadah A maupun di wadah B itu yang ada hubungannya hanya menentukan kalori, karena di situ ada kenaikan suhu, maka yang digunakan adalah rumusnya ini teman-teman. Menentukan kalori jika diketahui perubahan suhunya. Jadi, Q sama dengan MC delta T. Q itu banyaknya kalori, M itu massa, C itu kalori jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Itu jika posisinya A ke B. Lihat gambar teman-teman, A ke B. Itu kan naik ya. Kalau naik berarti menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kalau B ke C itu mendatar. Itu tidak terjadi kenaikan suhu, namun terjadi perubahan wujud. Nah, kalau perubahan wujud nanti rumusnya bukan Q MC delta T, tapi Q sama dengan ML. Jadi kita fokusnya ke A ke B. Dari A ke B berarti
menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Ya. Diketahui bahwa massa A itu kurang dari massa B, ya kan, di situ diketahuinya ya. Kemudian dilihat itu delta, ya ini kan perubahan suhunya yang pada wadah A itu dari negatif 10 ke 0, itu berarti perubahan suhu di A itu 10. Dari negatif 10 ke 0 itu berarti 10 ya. Nah, perubahannya. Kemudian yang di wadah B itu dari A ke B-nya sama. Delta B-nya ternyata juga 10. Maka delta A itu sama dengan delta B. Perubahan suhu di A itu sama dengan perubahan suhu di B, sementara massa di A itu lebih kecil dari massa di B. Kalau kita masukkan di rumus Q sama dengan MC delta T, itu otomatis berarti QA itu kurang dari QB. Kenapa begitu? Karena MA kurang dari MB dan delta T-nya tetap. Ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh wadah A itu lebih sedikit. Ini wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah kalor B. Nomor 3, Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Masalahnya adalah tingkat materi pemahaman yang rendah ya. Kemudian Ibu Agni melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusun, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah titik-titik. Ya, berarti kita harus paham dulu ya, apa hipotesis dan bagaimana cara merumuskan hipotesis. Ini masalahnya tingkat pemahaman rendah. Kemudian ini solusi yang ditawarkan. Ya, oke. Jadi untuk menentukan hipotesis penelitian, hipotesis itu dalam arti kata lain adalah dugaan sementara. Dugaan sementara. Jadi hipotesis disusun dengan kalimat deklaratif. Kalimat ini bersifat positif, tidak normatif ya. Istilah-istilah seperti seharusnya, sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Maksudnya apa ini? Seharusnya, sebaiknya, akan, mungkin itu tidak boleh ada di hipotesis. Ya. Ini kurang ya, saya tulis ya. Seharusnya, sebaiknya, akan, mungkin, boleh jadi, itu tidak mungkin ada di hipotesis karena menduga itu langsung saja gitu ya. Kemudian variabel dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel operasional, artinya dapat diamati dan diukur ya tentunya. Kemudian hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Nah, karena kita belajarnya tentang PTK, maka saya buatkan rumusan untuk menentukan hipotesis. Yang pertama, ini boleh begini, boleh yang lain ya. Tapi intinya ada 3 ini ya. Yang pertama, penerapan solusi atau model solusi tindakan sebagai apa itu namanya? Tindakan model sebagai solusi yang ditawarkan. Kemudian ada kata-kata meningkatkan. Ya, meningkatkan saja. Kemudian ada masalah. Ya, contohnya ini model pembelajaran CTL meningkatkan, dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, gitu saja bisa. Ya, hipotesis penelitian itu seperti itu, teman-teman ya. Target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk wujud dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Ini kalau menjawab soal seperti ini, teman-teman harus pertama itu dilihat kata kerja operasionalnya. Ini menguraikan hanya satu. Kemudian materinya ada 2, yaitu kosakata dan konsep tentang keragaman benda. Caranya ada macam-macam itu ya, berdasarkan bentuk, berdasarkan wujud, ya. Kemudian melalui teks, lisan, tulisan macam-macam ya. Ini salah satu diminta untuk menentukan salah satu targetnya. Jadi target kompetensi itu teman-teman bisa melihat gradasi pada KKO-nya. Menguraikan ini maksudnya di apa? Kemudian menjelaskan apa, mengidentifikasi apa, menganalisis apa, memisahkan apa, menyimpulkan apa. Pada gradasi proses berpikir apa. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas tentang gradasi dari menguraikan itu kira-kira letaknya di mana. C1 mengingat ya tadi ya, kita sudah belajar ini tadi ya. Kita akan melihat yang mana yang ada menguraikannya. Oke, C1 sampai C6 ini. Nah,
Menguraikan itu letaknya di sini teman-teman. Nah, menguraikan berarti maksudnya di menganalisis. Nah, kita lihat kata kerja yang berhubungan itu berarti membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan itu setara dalam satu gradasi. Kalau memisah itu maksudnya dievaluasi. Itu lihat, itu memisah ada evaluasi gitu ya. Kita lihat ya seperti ini ya. Teman-teman bisa ini di screenshot kemudian kita cocokkan dengan cara menjawabnya tadi ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi menguraikan itu maksudnya di C4. Nah, menjelaskan itu C2, mengidentifikasi C2, menganalisis itu C4. Nah, silakan teman-teman kalau lupa tadi lihatnya yang ini gitu ya. Memisah itu C5 teman-teman, menyimpulkan itu C5. Jadi yang sama gradasinya dengan C4 yang mana? Ya tentu saja jawaban yang paling tepat ya C gitu ya teman-teman ya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat terwujud apabila titik-titik. Bangsa Indonesia membudayakan sikap rendah diri ketika bersosialisasi. Nah, rendah diri ini jelas tidak mungkin itu ya teman-teman. Pemerintah mampu menghapus perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan tidak mungkin bisa dihapus ya teman-teman. Jadi adanya adalah mengelola perbedaan itu ya. Kemudian pemerintah menjamin melindungi suku bangsa yang agama sama, ini jelas tidak mungkin. Warga negara membudayakan sikap toleransi dalam berinteraksi, ini yes gitu ya. Masyarakat Indonesia mampu menghilangkan perbedaan yang ada. Menghilangkan perbedaan itu tidak mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralisasi ya, yang ditanjai dengan pemberian otonomi kepada daerah dengan tujuan titik-titik. Jadi kita harus belajar tujuan dari otonomi, apakah meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sarana pendidikan politik, meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, apakah melaksanakan fungsi masyarakat hukum adat dengan menghargai hak-hak tradisional daerah masing-masing, atau mengakui menghormati pemerintah daerah dengan memperlihatkan kekhususan dan keragamannya, apakah mengatur persentase pembagian keuangan antara pusat dan daerah secara efektif dan efisien itu ya. Untuk tujuan dari otonomi itu yang paling benar adalah meningkatkan pelayanan publik. Tujuan otonomi seperti ini teman-teman. Meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gitu ya, supaya kalau berpusat kan nanti terlalu panjang ya, alurnya terlalu panjang sehingga nanti berbelit-belit ya. Pelayanan publiknya nanti jadi berbelit-belit. Maka tujuan dari otonomi adalah peningkatan pelayanan publik ya. Tujuannya yang mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah ini, jadi otonomi ini saya jelaskan ya, otonomi tadi ya, untuk menjawab soal tadi ya. Jadi otonomi itu punya latar belakangnya adalah reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia gitu ya. Dasar hukumnya yang dipakai adalah pasal 18 UUD NRI tahun 45 itu tentang otonomi daerah. Kemudian tujuannya adalah tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimasukkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gitu ya teman-teman ya tadi ya. Ini. Oke, lanjut. Ketika Pak Anton akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan pretest. Pretest itu tes awal gitu ya. Dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik ya, sebagai patokan untuk memulai topik tersebut. Nah, ini berarti Pak Anton memperhatikan keterampilan peserta didik dalam hal titik-titik. Nah, ini hubungannya dengan kemampuan awal berarti teman-teman. Kalau kemampuan awal itu ya tadi, seperti tadi yang dideskripsikan pada soal. Kalau motivasi itu menumbuhkan motivasi bisa melalui humor, pemberian reward, persepsi materi, penyampaian tema dan tujuan pembelajaran, itu motivasi. Kalau perkembangan emosi berarti ini harus menyelenggarakan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan emosi anak ya. Supaya anak itu tidak merasa takut, tidak merasa sedih, harus senang, gembira, menyenangkan, enjoyable learning itu, intinya seperti itu. Kalau perkembangan motorik itu memperhatikan perkembangan motorik peserta didik, misalkan untuk laki-laki dan perempuan itu kan berbeda perkembangan motoriknya.
Kalau laki-laki itu biasanya motorik kasarnya lebih cepat, motorik halusnya lebih lambat daripada perempuan gitu ya. Pada soal ini pretest berarti untuk menguji kemampuan awal berarti ya. Next, berikutnya ada soal seperti ini teman-teman. Ada dua lingkaran, kemudian masing-masing bersinggungan. Di bagian luar itu ada persegi panjang. Nah, perhatikan gambar di atas ya. Gambar di atas adalah sebuah persegi panjang ABCD ya, kelihatan ya. Yang di dalamnya terdapat lingkaran P dan Q, oke, yang saling bersinggungan dan menyinggung sisi persegi panjang ABCD. Jika panjang jari-jari lingkaran P adalah 7, maka luas persegi panjang ABCD adalah titik-titik. Opsi A itu 392, opsi B 84, opsi C 98, opsi D 154, opsi E 308 cm persegi. Oke, kita akan bahas ya. Kita gambarkan dulu seperti ini. Kemudian coba teman-teman lihat ini. Ya, ini kan juga jari-jari ya. Jari-jari. Kalau kita taruh ke bawah seperti ini. Kemudian yang ini, nah kita tarik ke bawah juga seperti ini. Ya, ini kita tarik bawah sini, kemudian ini kita tarik bawah sini. Oh, jadi panjang DC atau panjang dari persegi panjang itu kan 4 jari-jari ya teman ya. Jadi panjangnya adalah 4 jari-jari ya. 7 kali 4 28 kan gitu ya. Kemudian kita hitung lebarnya. Dilihat ini teman-teman. Nah, ini dan ini. Ya kan? Ada 2 jari-jari ya. Berarti lebarnya 2 jari-jari ya, 7 kali 2, ketemunya kan 14 ya. Maka luasnya bisa teman-teman hitung, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya adalah 28, lebarnya adalah 14, jadi 28 kali 14. 8 kali 4 kan 2, berarti ekornya 2. Jawabannya adalah 392. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah titik-titik. Ini yang behavioristik yang mana? Oke, kita langsung saja simak dari A sampai E, nanti kita akan analisa satu persatu. Kalau kognitivistik itu dimana kegiatan belajar itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut ya. Jadi ada penggunaan penyusunan materi dan metode harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, perkembangan kognitif peserta didik itu intinya itu. Kalau humanistik atau humanisme itu menonjolkan kebebasan setiap individu, kemudian ekspresi diri, kemudian aktualisasi diri, itu ciri khas dari humanistik. Kalau behavioristik itu hubungannya dengan stimulus respon ya. Pemberian stimulus pada peserta didik, penataan lingkungan belajar, memperhatikan respon peserta didik, itu contohnya behavioristik. Kalau konstruktivistik itu tujuannya adalah menyusun konsep ya, 4 itu mudah ya kalau menghafalkan. Kalau konstruktivistik tadi adalah menyusun konsep, behavioristik itu ada hubungannya dengan stimulus respon. Kalau kognitivistik itu penyajian ya, penyajian media, penyajian metode, penyajian materi harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Kalau humanistik itu hubungannya dengan memanusiakan manusia gitu ya, menonjolkan kebebasan setiap individu untuk memahami materi yang ingin dipelajari, melakukan aktualisasi, melakukan ekspresi diri selama proses pembelajaran, itu ciri dari humanistik. Keempat teori ini teman-teman harus bisa gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang ditanyakan adalah behavioristik ya. Kita lihat yang A, membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru ya. Ini kalau membimbing peserta didik pengetahuan baru berarti penyusunan konsep, berarti ini konstruktivistik. Pemberian stimulus, nah stimulus ini behavioristik. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode media, ini metode strategi belajar menarik, ini humanistik. Memberikan kegiatan yang merangsang keinginan tahuan peserta didik dalam membantu mereka mengekspresikan gagasan, ekspresi diri, berarti ini maksudnya humanistik. Memahami tahap perkembangan, ini tahap perkembangan berarti kognitivistik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Menurut Gagner, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri spesifik yang mana? Sinyal, diskriminasi, asosiasi verbal, konsep,
atau aplikasi. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Kalau belajar sinyal itu belajar melalui isyarat atau tanda, ya. Kemudian kalau asosiasi verbal itu pengalaman belajar dengan kata-kata. Kalau belajar konsep itu pengalaman belajar dengan menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajari, ya. Kalau belajar aturan itu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep. Kalau problem solving itu pengalaman belajar untuk memecahkan suatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaidah aturan. Ya. Itu teman-teman silakan pelajari ini. Ya. Kalau diskriminasi itu pengalaman belajar mengenai sesuatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu atau spesifik. Ya, gitu ya. Tadi yang ditanyakan adalah yang memiliki ciri spesifik, berarti maksudnya di diskriminasi. Jadi jawabannya adalah diskriminasi, gitu ya. Berikutnya, Pancasila berisikan nilai-nilai hidup yang meliputi nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, religius yang menjelma menjadi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menempatkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni titik-titik. Ini hubungannya dengan nilai-nilai ya teman-teman. Karena hubungannya dengan nilai-nilai, maka jawaban yang paling tepat adalah yang ini, berasal dari masyarakat yang dilembagakan, gitu ya, termasuk dimensi realitas, gitu ya. Contoh kegiatan pada salah satu sintaks PBL, Problem Based Learning, dalam mengorganisasikan peserta didik. Jadi sebelum kita lihat opsi pilihan gandanya, kita lihat saja dulu langsung ya tentang sintaks PBL. Teman-teman bisa mempelajari ini. Yang ditanyakan adalah mengorganisasikan peserta didik. Ini, teman-teman bisa screenshot ini, dipelajari. Ini sintaksnya sudah saya buatkan seperti ini. Yang merupakan sintaks PBL mengorganisasikan berarti yang ini. Ya, kita lihat aktivitas peserta didiknya: berdiskusi, membagi tugas, mencari bahan, itu ya, intinya seperti itu ya. Nah, ini mana ya? Kelompok yang A. Kelompok peserta didik melakukan diskusi menghasilkan solusi, bukan, gitu ya. B. Peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan, ini juga bukan. C. Kelompok peserta didik mengamati memahami masalah, ini juga bukan. D. Peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data referensi sumber bahan bacaan untuk diskusi, bukan. Peserta didik berdiskusi membagi tugas, nah ini yang opsi A yang jawabannya ini ya. Pernyataan berikut yang menjelaskan mana istilah kognitif. Langsung saja, kalau mengintegrasikan diri itu afektif ya. Mengemukakan pendapat juga afektif, berinteraksi berarti ini psikomotorik, berkomunikasi itu berarti afektif, kemudian memecahkan masalah ini kognitif. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi E. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan adalah titik-titik. Nah, ini kita sudah bahas di pedagogik mata pelajaran seluruh mapel ya. Ini kalau belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strateginya ya tetap harus dilakukan, gitu. Tapi harus dididik peserta didiknya untuk tetap fokus, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, gitu ya. Silakan teman-teman baca sendiri pilihan gandanya, gitu ya. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membangun warga negara global yang memiliki kompetensi untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat global. Maka ada beberapa peran yang bisa dilakukan guru. Ini berarti peran guru, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini agar pendidikan kewarganegaraan ini mampu membangun warga negara global yang memiliki kemampuan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat global, maka ada beberapa peran yang bisa dilakukan. Yang pertama, peran guru, yaitu harus bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik secara universal. Kemampuan tersebut bisa diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang lebih adil, toleran, dan damai. Yang kedua adalah berupa penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati di luar kepentingan individu dan kelompok. Jadi peran guru yang pertama meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
Yang kedua, penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati di luar kepentingan individu dan kelompok. Ada dua ini ya peran guru ya. Nah, ini yang mana ini yang paling bagus ini ya? Menguatkan nilai-nilai komitmen moral dan empati. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Perkembangan kognitif peserta didik SD berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media apa. Nah, operasional konkret berarti harus benda-benda nyata gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah E. Makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD 45 yang mana? Apakah subjektif? Dibaca sendiri ya teman-teman ya. A sampai E ini dibaca sendiri. Kita langsung saja pembahasannya seperti ini. Jadi kalau alinea pertama itu ada dua ya maknanya. Yang pertama menunjukkan keteguhan dan pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Yang kedua itu sikap objektif ya, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ada dua hal ini, itu pada alinea pertama. Kalau alinea kedua itu ada tiga hal yang isinya ya, maknanya ada tiga. Yang pertama menunjukkan kebanggaan penghargaan atas perjuangan bahasa Indonesia. Yang kedua menjelaskan apa yang dikehendaki atau dicita-citakan atau diharapkan para pengantar kemerdekaan. Yang ketiga ini menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia itu telah sampai pada saat yang menentukan. Ada tiga ini teman-teman harus paham masing-masing makna dari Pancasila ini ya. Makna dari alinea pembukaan Undang-Undang 45. Yang ketiga, alinea 3 ini isinya yang pertama menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi nyata dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Kemudian memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengakuan dari proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu makna dari alinea 3. Makna dari alinea 4 ini menunjukkan tujuan dan prinsip dasar dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Ya, negara melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian, ketertiban, perdamaian abadi dan keadilan sosial itu ya. Nah, kembali ke soal. Makna alinea pertama tadi berarti sifatnya objektif. Mana yang objektif? Opsi E. Ini ya. Objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pembelajaran, misalkan dalam pengembangan media. Kelebihan dari media pembelajaran berbasis TIK ini karena narasinya atau deskripsi soalnya tentang pengembangan media pembelajaran, maka ini berhubungan dengan mudah tidaknya dalam pengembangan media pembelajaran, jadi mudah dikembangkan. Perhatikan data berikut ini tentang sidang PPKI, langsung ke soal. Berdasarkan data di atas, proses perumusan dan pengesahan UUD 45 itu sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam menyusun landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan pada angka titik-titik 23, 24, 34, 12 atau 45. Kita lihat ya. Yang kita lihat nomor 1, membahas pasal-pasal konstitusi yang harus disempurnakan dengan cukup alot. Ini bukan. Ya, ada kata-kata cukup alot nih. Membahas penyempurnaan konstitusi dengan cara musyawarah. Yes, nomor 2 itu benar. Menyusun kelengkapan konstitusi dengan usulan anggota panitia kecil. Menyempurnakan konstitusi berdasarkan usulan setiap peserta sidang, ini juga bagus ini ya. Mengalami perbedaan pendapat, ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah 24. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik pidato. Ya, penilaian yang tepat berarti kalau pidato itu penilaiannya apa? Tertulis, produk, observasi, lisan atau praktik. Yang jelas ya. Pidato itu jelas penilaian praktik gitu ya. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Ini menurut teori Piaget ya. Salah satu kemampuan anak yang paling penting adalah mengurutkan. Nah, mengurutkan ini yang mana? Apakah diferensiasi, asimilasi, akomodasi, konservasi atau klasifikasi? Ini yang jadi fokus adalah tentang tahap operasional konkret.
Nih ya. Oh, kita ambil yang operasional konkret saja. Itu ada pengurutan, klasifikasi, decentering, diversibility, konservasi, penghilangan sifat egosentris. Tadi yang ada di pilihan ganda adalah klasifikasi, konservasi, gitu ya. Kalau klasifikasi itu mampu memberi nama atau mengidentifikasi sesuatu berdasarkan tampilan ukuran, termasuk urutan di situ ya. Jadi pengurutan itu termasuk bagian dari klasifikasi. Kalau konservasi itu memahami bahwa kuantitas panjang jumlah benda itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan, jadi bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya klasifikasi ya, gitu ya. Berikut pernyataan yang menunjukkan alasan Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Berarti kita harus belajar ya syarat ideologi terbuka. Kenapa Pancasila merupakan ideologi terbuka? Tadi kita kelihatannya sudah pernah bahas ini ya. Jadi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka itu karena memiliki 3 dimensi, teman-teman. Ada realitas, ada idealisme, ada fleksibilitas. Realitas itu artinya real, berakar dari kehidupan masyarakat. Idealisme itu memberikan ada harapan cita-cita yang lebih baik. Kalau fleksibilitas itu memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran. Itu ada 3 itu ya. Ya, di sini memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Ya, kita lihat ya. A. Praksis bersifat tetap, nih bukan berarti ya. B. Fleksibel dan mendorong ideologi baru. Ini tidak ya, fleksibel ya, tapi mendorong ideologi baru tidak. Dasar yang berubah-ubah. Ini kalau dasar tidak boleh berubah-ubah, yang boleh berubah adalah praksisnya. Kalau praksis tidak boleh tetap, praksis itu pengamalannya. Ya, kalau dasar itu ya nilai dasarnya, nilai praksis itu pengamalannya. Kalau nilai dasar ini nilai utamanya gitu ya. Tidak boleh berubah ya. Real bersumber dari budaya, pengalaman, sejarah bangsa Indonesia, berarti ini dimensi realitas. Betul, yang D. Bersifat tetap dalam menghadapi perubahan zaman, ini bukan, harusnya bersifat fleksibel, praksisnya bersifat fleksibel gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Gini termasuk anak yang cepat belajarnya, prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Namun Gini sering mendapat nilai di bawah KKM pada bidang menggambar, keterampilan, materi pelajaran menulis. Nah, ini menggambar, menulis, ini kalau tidak terlalu bagus berarti ini tentang kemampuan motorik halus yang belum berkembang dengan baik gitu ya. Bukan masalah intelektual, bukan masalah sikap, bukan masalah fasilitas, bukan masalah minat. Kurang menyukai itu artinya minat, berarti bukan. Jadi ini memang kemampuan motoriknya yang tidak baik, belum baik gitu ya. Seorang pendidik yang melaksanakan sistem AMONG sebagai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara hendaknya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bergerak menurut kemauannya, dan mampu mengembangkan komunikasi dengan interaksi, merupakan penjabaran dari kompetensi guru yang apa. Ini hubungannya dengan kemampuan komunikasi dan berinteraksi, berarti sosial teman-teman ya, bukan profesional. Kalau komunikasi berinteraksi itu sosial, kalau moral berarti hubungannya dengan kepribadian gitu ya. Jadi jawabannya adalah sosial. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian yang berasaskan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan yang tepat dari tradisi citizenship transmission yang bertujuan agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan guru dalam pendidikan Pancasila, yakni titik-titik. Ini tentang value. Kita lihat. Dalam hal ini pengalaman mengajar guru harus banyak menerapkan metode value inculcation ya. Ini artinya value inculcation itu penanaman nilai yang baik sebagai hasil impresi atau pengaruh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah value inculcation ya. Jadi jawabannya ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.
Nah, berdasarkan pernyataan di atas, itulah yang tepat untuk menggambarkan pendidikan kewarganegaraan yang mana. Apakah education for citizenship, school science, young citizen, civic education, atau citizenship education. Jadi peran PPKN itu ada dua jenis, yaitu civic education. Kalau civic education itu PPKN merupakan terjemahan dari dua istilah teknis dalam kepustakaan asing. Civic education sebagai mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak dapat berperan aktif dalam masyarakat, itu disebut civic education. Yang kedua, kalau sebagai citizenship education itu memiliki arti yang lebih luas, yaitu mencakup dalam lembaga pendidikan formal dan non formal, di mana PPKN itu diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan, cinta tanah air, gitu ya, dan seterusnya itu ya. Ada dua itu ya. Kalau civic education itu hubungannya dengan mempersiapkan warga negara muda agar kelak dapat berperan aktif dalam masyarakat. Kalau citizenship education itu hubungannya dengan pengembangan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Kita ada dua itu. Nah, jadi kita bisa jawab ini mempersiapkan warga negara agar berperan aktif dalam masyarakatnya, berarti ini jawabannya adalah civic education. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman dan melancarkan teman-teman dalam belajar P3K, sehingga nanti ketika teman-teman itu menghajar soal-soal P3K saat seleksi nanti akan sangat mudah gitu ya teman-teman ya. Semangat belajarnya, tetap belajar sungguh-sungguh, investasikan waktu-waktu dari teman-teman untuk belajar ya, sehingga nanti lolos dan tidak menimbulkan penyesalan ketika gagal ya. Kalau belajar serius otomatis biasanya lolos. Kalau seandainya tidak lolos, maka teman-teman sudah berusaha keras ya teman-teman ya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.